Pemirsa, ribuan atlet sepatu roda dari berbagai daerah di Indonesia bersaing dalam kejuaraan Jatim Open memperebutkan Piala Gubernur Jawa Timur. Turnamen yang digelar 3 hari mempertandingkan 5 kategori, yaitu speed, freestyle, skateboard, agresif, dan juga RX. Kejuaraan sepatu roda Jatim Open 2026 memperebutkan Piala Gubernur Jawa Timur. Digelar di lintasan sepatu roda Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Turnamen yang berlangsung 10 hingga 12 Juli 2026 diikuti 2.436 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Turnamen ini mempertandingkan 5 disiplin lomba sepatu roda, yaitu speed, freestyle, skateboard, agresif, dan RX. Dari beberapa kategori terbagi dalam kelas yang berbeda seperti kelompok umur, sedangkan kategori speed terbagi menjadi beberapa kelas, diantaranya sprint 100 meter, 200 meter, hingga sprint di atas 1000 meter. Kejuaraan yang digelar selama 3 seri bertujuan mendorong partisipasi atlet sejak usia dini hingga senior dan membina prestasi jangka panjang. Dalam event ini, panitia penyelenggara akan menyediakan lebih dari 100 medali. Ketua Umum PB Perserosi atau Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Felix Wanggai, menyampaikan kejuaraan nasional Jatim Open pertama Piala Gubernur Jawa Timur menjadi uji coba menjelang Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Kesiapan dan ini akan uji coba untuk Piala Ibu Negara menjelang PON 2028. Ada sekitar 5 disiplin yang dipertandingkan di PON dan tentu Jawa Timur akan menjadi sebuah uji coba di Kanjuruhan ini, di lintasan ini, dan juga skateboard nanti di Kota Malang. Komentarnya untuk Lintasan ini sudah standar nasional. Semua atlet nasional juga apresiasi dengan lintasan ini. Jika ada nanti peningkatan lebih pada nanti ada standar tertentu dan Jawa Timur siap untuk ada peningkatan hal itu. Tapi ini sudah standar nasional yang kita gunakan, internasional standar yang digunakan. Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, bagaimana olahraga itu bisa menggerakkan seluruh sportivitas, energi positif anak bangsa, dan membangun kedisiplinan. Jadi menurut saya bagaimana olahraga itu bisa menggerakkan seluruh sportivitas, energi positif yang dimiliki oleh semua anak bangsa dan membangun kedisiplinan serta karakter. Ini sesuatu yang melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Felix Ketua Umum Perserosi tadi. Itu ya. Suwun. Menariknya, dalam kejuaraan Jatim Open 2026 memakai teknologi canggih sekaligus menjadi pelopor dunia dalam penerapan teknologi manajemen pertandingan berbasis web. Teknologi pencatatan waktu yang diadopsi dari dunia balap sepeda ini menjamin fair play tingkat tinggi, bahwa kecepatan dan akurasi sistem mampu menangkap selisih waktu hingga hitungan detik terkecil. Jarak sekian milimeter selisih roda di garis finish pun dapat terdeteksi dengan sangat transparan. Sistem manajemen berbasis web tersebut juga mengawal seluruh tahapan kompetisi, mulai dari proses pendaftaran hingga hasil perlombaan secara real time. Selain akurasi data, penonton juga bisa memantau hasil perlombaan dan papan klasemen yang langsung muncul secara instan setelah laga selesai. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, Arema FC resmi memperkenalkan pemain asing terbarunya untuk menghadapi kompetisi musim 2026 hingga 2027. Bek tengah asal Brasil, Diego Luis Landis, didatangkan untuk memperkokoh lini pertahanan Singoedan. Manajemen Arema FC terus mematangkan persiapan menyambut kompetisi musim baru. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah kekuatan di sektor belakang dengan mendatangkan bek tengah asal Brasil, Diego Luis Landis. Pemain berusia 28 tahun itu resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Singoedan. Perekrutan Diego menjadi bukti keseriusan manajemen dalam membangun tim yang lebih kompetitif dan memiliki pertahanan yang kuat untuk menghadapi persaingan musim 2026 hingga 2027. Diego bukan pemain tanpa pengalaman. Sepanjang karirnya, ia pernah memperkuat tim BFC Porto di Portugal. Setelah itu, karirnya berlanjut di kompetisi Thailand bersama Chiang Rai United dan Hong Hae United. Sebelum bergabung dengan Arema FC, Diego tercatat memperkuat
Trengganu FC di Liga Super Malaysia. Pengalaman bermain di berbagai negara diharapkan menjadi modal berharga bagi Diego untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Kehadirannya juga diharapkan mampu memberikan rasa aman di lini belakang serta menjadi pemimpin bagi rekan-rekannya di lapangan. Pada latihan perdana bersama Arema FC di Dream Football Pitch Pakis Kabupaten Malang, Diego tampak mulai menyesuaikan diri dengan pola latihan dan rekan satu timnya. Pemain bertubuh janggung itu mengaku antusias menjalani petualangan barunya bersama Singo Edan. Você poderia explicar o processo para você chegar no Arema? Como foi o processo? O processo foi simples. Eu tive contato aqui com a oferta do clube. Eu já aceitei de vir no primeiro. Então, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado por me receber. Obrigado pelo excelente trabalho. Prosesnya biasa, ada tertarik dari Arema, ada berkomunikasi sama India, dia senang karena ada interest dari tim seperti Arema, dia senang berada di sini bersama banyak teman dengan kualitas, semoga dia bisa musim ini. Saya lihat pernah satu tim sama Gavi juga, apa ada komunikasi sebelum gabung kemarin? Os caras estão vendo que você já jogou com o Gavi lá na Malásia, que se você teve alguma comunicação com ele antes de vir para cá. Antes de vir, eu conversei com o Gavi, sim, ele me falou sobre o clube, só falou coisas boas, coisas positivas, então eu fiquei muito feliz em ouvir isso e após eu conversar com ele, conversar com a comissão toda, eu e minha esposa, todo mundo decidimos vir e estamos muito felizes aqui. Oke, pastikan ada berkomunikasi sama Gavi, dia bertanya bagaimana di sini. Gavi bilang ke dia, tim ini bagus sekali, ada banyak orang yang bagus sekali, tim ini juga kuat, tim dengan historik di dalam sepak bola Indonesia. Setelah itu dia bisa berkomunikasi sama pelatih staff juga, dia senang, dia keputusan sama istri untuk datang ke Arema, dan sekarang dia senang dengan keputusan mereka. Bagi Diego, keputusan bergabung dengan Arema FC tidak hanya didasari tantangan baru dalam karirnya. Dukungan penuh dari keluarga di Brasil menjadi motivasi tambahan untuk memberikan penampilan terbaik bersama klub kebanggaan Aremania. Dengan postur mencapai 1,93 meter, Diego Landis dikenal memiliki keunggulan dalam duel udara. Selain itu, ia juga mempunyai ketenangan saat membangun serangan dari lini belakang, sehingga diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam skema permainan Arema FC. Kehadiran Diego Landis menambah optimisme manajemen dan pendukung Arema FC dalam menatap musim baru. Dengan komposisi pemain yang terus diperkuat, Singo Edan bertekad membangun fondasi pertahanan yang lebih solid agar mampu bersaing dan meraih prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Pemirsa, semangat hidup sehat mewarnai pelaksanaan IB Fun Run Playon Bareng Bidan Magetan yang digelar di alun-alun Magetan Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan lari sejauh 5 km ini diikuti sekitar 1.000 peserta yang terbagi dalam 2 kategori, yakni kategori umum dan kategori bidan. Semangat hidup sehat mewarnai pelaksanaan IB Fun Run atau Playon Bareng Bidan Magetan yang digelar di alun-alun Magetan Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan lari sejauh 5 km ini diikuti sekitar 1.000 peserta yang terbagi dalam 2 kategori, yakni kategori umum dan kategori bidan. Titik start dan finish dipusatkan di alun-alun Magetan. Sementara Bupati Magetan, Nanik Sumantri, mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya kegiatan. Fun Run yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Magetan ini menjadi ajang olahraga bersama, sekaligus untuk mempererat kebersamaan antara bidan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak sebelum start hingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Selain mengampanyekan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara organisasi profesi kesehatan dan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Magetan.
Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, rute lari tahun ini menghadirkan lintasan yang lebih menantang dengan sejumlah tanjakan dan turunan atau elevasi. Meski demikian, para peserta tetap bersemangat menyelesaikan rute 5K hingga kembali memasuki garis finish di alun-alun Magetan. Melalui kegiatan ini, IBI Kabupaten Magetan berharap semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui IBI Fun Run juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mewujudkan Magetan yang sehat, aktif, dan produktif. Dari Kabupaten Magetan, Vicky ATV melaporkan. Baik pemirsa, berikut kami informasikan perakiraan cuaca Malang Raya esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofal Huda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.